Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Semoga hari ini kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar dapat mengikuti pembelajaran daring hari ini. Nah, hari ini Bunda akan menjelaskan tentang tematik, yaitu tema 5, subtema 1, PB2 dan PB3. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar apa yang Bunda jelaskan kalian dapat memahaminya. Nah, di PB2 nanti kita akan belajar tentang simbol dan makna sila keempat Pancasila. Kalau kemarin di di tema 4 kita sudah belajar tentang simbol sila ke-1 sampai sila ke-3. Nah, di tema 5 kita akan belajar tentang simbol sila keempat dan kelima. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang simbol dan makna sila keempat Pancasila, yang mana bunyi sila keempat pada Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan simbol pada sila keempat adalah banteng, yang mana banteng adalah hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Nah, kalian bisa dilihat situ ada gambar simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga lain. Yang keempat, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah maksudnya, dan melaksanakannya dengan baik. Nah, di PP2 kita akan belajar tentang nada. Nada diulang kembali ya di tema 5, yang mana nada adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tinggi dan dapat dituliskan dalam notasi balok. Apakah kalian masih ingat? Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa nada ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, yang mana nada tersebut berada pada garis-garis untuk not balok yang disebut garis paranada. Tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam yang ada pada garis paranada. Semakin tinggi letak bulatan hitamnya, maka semakin tinggi pula suatu nada. Dan sebaliknya maksudnya adalah jika letak bulatan hitamnya rendah, maka nadanya rendah ya, seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati dan tidak bersuara, supaya kalian bisa berkonsentrasi. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi supaya kita lebih fokus, membacanya harus dalam hati dan tidak bersuara serta dimasukkan ke dalam pikiran. Seperti itu ya. Nah, menceritakan kembali isi teks itu dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas sehingga informasi dapat dipahami baik oleh pendengar. Nah, selanjutnya untuk IPA adalah tentang penguraian cahaya, yang mana penguraian cahaya ini termasuk sifat
sifat dari cahaya yang kelima kemarin. Nah, penguraian cahaya itu dapat kita lihat dalam contoh sehari-hari adalah pelangi. Yang mana pelangi itu dapat terjadi karena cahaya matahari mengenai titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Cahaya juga dapat diuraikan menggunakan kaca prisma. Jadi sifat cahaya itu dapat diuraikan menjadi beberapa warna. Nah, di situ ada gambar pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan air terjun. Nah, dari contohnya, selain air hujan, pelangi juga terjadi pada air terjun. Nah, untuk tugas hari ini kalian mengerjakan ayo berlatih halaman 78, ditulis langsung di buku tulis tema. Yang kedua, mengerjakan keterampilan kinerja praktik pada halaman 81. Kalian membaca bacaannya, kemudian kerjakan nomor 1 dan 2 saja. Jawaban langsung ditulis di buku tulis tema. Dan yang ketiga, menyalin jawaban yang ada di bawahnya itu, yaitu ayo berlatih halaman 82 dan langsung ditulis di buku tulis tema. Jadi ada 3 ya, mengerjakan 2 ayo berlatih dan menyalin jawaban. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bunda Maya. Bunda Maya mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.